Ada bang, bukan Kristus. Iya ada bang. Yang mengakui Al-Masih Putra Allah itu dilaknat Allah. Enggak, Coba coba abang baca baca di yang Quran. benar. Coba baca Coba yang kami itu benar. baca aja. Loh, kan itu kan Coba ya bang. tuduhan nih. Kan tuduhan dari Pak KP nih. Itu kan tuduhan. Kapok biasanya bahwa di dalam Quran sendiri terdapat antikristus bang. Enggak ada. Surah berapa bang? Surah berapa? Surah 9 ayat 30. Enggak ada. Baca ya bang. Enggak ada. Mana ada di Al-Quran itu dikatakan anti. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Mm-mm. Betul ya bang? Maka Mereka mereka meniru dilaknat Allah bang kalau mengakui itu. bukan dilaknat, disebutnya kafir. Kafir dan dilaknat Disebutnya Allah. kafir. Dilaknati Iya, Allah. Ya orang kafir mah memang terlaknat. Iya yang berkata Al-Masih itu putra Allah bang. Iya, sesungguhnya kafirlah bagi orang yang mengatakan Al-Masih Allah putra adalah Isa Al-Masih. Itu kafir itu. bukan Allah adalah Al-Masih. Allah itu Al-Masih itu putra Allah. Coba bisa ditampilin nggak? Coba supaya nggak jadi framing. Jadi Orang-orang saya yang berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan menurut mereka. Jadi Mereka menurut David, Uzair itu siapa? Ezra itu kan. Bukan Ezra. Ezra, bukan. Uzair. bisa bang kalau di Nah, dalam itu siapa? Itu siapa? Menurut David membaca terjemahan itu apa poinnya? Jadi orang Yahudi punya yang mereka sebut anak Allah, benar? Iya, Uzair. Terus orang Nasrani, Bang Bang Iya, Kapo iya. tadi itu yang masalah itu, bukan Bang Kapo. iya tadi yang ini kan Bang David lagi belajar ini Pak De. Dia suka baca ayat suci Al-Quran, belajar. Tapi dia pengen juga bahwa sudah menerima kebenaran Islam itu dari Al-Quran. Nah ini kita lagi diskusi nih, ada tuduhan katanya di Al-Quran ada terdapat antikristus. Kan gitu. Padahal kita membaca nggak pernah ada. Nggak ada terjemahan antikristus itu untuk memaknai ayat suci Al-Quran yang dikatakan antikristus itu nggak ada. Mana ada orang Islam itu percaya dilaknat Allah. Ya bukan antikristus lah itu. Apa abang ini? Ya, dilaknat Allah itu kalau mengakui putra. Kan gini bang ya, tadi kan ini outline-nya antikristus. Kalau dalam Yohanes 3:16 kan terkenal sekali kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah punya anak kan. Tapi kalau di dalam ini kan Kristus ya. Kalau di dalam Al-Quran kan ditolak, dilaknat bang. Dilaknat Allah. Masa gini loh. Kapu ini. Iya, ini kan Oh iya, seperti itu iya, bang. Kapo. Tahu saya. Dia orang Katolik. Dia orang Katolik. Saya menambahkan aja oten antikristus itu Quran juga di situ juga antikristus ya bang. Kan dilaknat Allah ya. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Kita aja loh Bang kita. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Baik berdasarkan Quran atau berdasarkan kitabmu sendiri? Bang Kapo? Ya. Selamat siang. Ya berarti ya masa bentar. Berarti Anda setuju Kristen antikristus baik berdasarkan Quran ataupun berdasarkan Bible? Di dalam Bible kan bang di Yohanes 13 kan yang tadi saya sudah bacakan kan Yohanes 3 ayat 16. Iya, di dalam Bible misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 3 ayat 6 yang saya bawakan Pak Bible berjalan, yang saya bacakan adalah Yohanes 3 ayat 16. Itu tidak berbicara antikristus. Yang berbicara antikristus itu misalnya di 1 Yohanes 4. Waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Dengar dulu.
banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ciri-cirinya seperti apa antikristus itu? Ya, ciri-cirinya antikristus itu dia tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Kau baca di situ, itulah antikristus. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu menolak bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, Kristen ini mengakui enggak Yesus itu manusia? Oh, mengakui, tapi hatinya mengakui dia Tuhan. Padahal Kristus itu bukan manusia, bukan Tuhan yang berwujud manusia, bukan seperti itu. Gitu loh. Yohanes 3:16 nggak berbicara antikristus. Ada ayat yang berbicara antikristus. Itu yang harus dipakai. Yohanes 13 itu Allah punya ya, anaknya yang tunggal kan, Bang? Itu tidak berbicara antikristus ayat itu, Bang. Iya, tapi kan di dalam Quran kan Al-Masih Putra Allah itu kan dilaknat Allah, Bang. Itu beda konteksnya. Beda konteksnya. Tapi Abang setuju ya, kontradiksi begitu ya, Bang Bible? Kontradiksi dengan apa? Dengan Yohanes 3 ayat 16. Apanya ini? Nabi Isa itu manusia. Apanya yang mana bisa Al-Quran dikontradiksikan sama Bible? Nggak nyambung lah. Bible punya otoritas sendiri, Al-Quran punya otoritas sendiri. Tuh, Kalau mau karena mengkontradiksikan itu Bible dengan Bible, Quran dengan Quran. kan begini, Gitu loh. Bang. Kan tadi kan saya cuma menerangkan data bahwa di dalam Bible di Yohanes 13 kan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ya kan ini anaknya itu kan Kristus, Bang. Dan di dalam ini kan Al-Masih Putra Allah, kan dilaknat Allah, Bang, di sini. Konteks yang dibicarakan Quran sama Bible itu berbeda. Kalau Al-Quran itu, konteks yang dibicarakan itu bahwa Tuhan itu mempunyai anak secara biologis. Itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, Kristen itu mengakui Yesus itu anak biologis Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yohanes 3:16, Yohanes 3:16 itu Yesus disebut begotten, anak biologis Begotten. Tuhan. Itu yang dilaknat. Ya, begotten artinya apa? Kan anak biologis, anak yang dikandung. Anak tunggal. Enggak ada anak tunggal. Begotten tuh nggak bisa diartikan anak tunggal. Anak biologis atau anak atau yang diperanakkan. Coba begotten artinya apa? Begotten tuh nggak bisa diartikan anak adopsi, Ini kan kata-kata anak dari angkat itu nggak bisa. Yohanes 3 ini kan kata-kata dari Yesus sendiri. Nggak nyambung, Bang. Ada ayat yang berbicara khusus antikristus. Ngapain lari ke Yohanes 3:16? 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 kau baca. Al-Masih ini kan Atau di Kristus, dalam Bang, yang Yohanes. diurapikan. Al-Masih, Bang Bible, saya cuma mau angkat Al-Masih ini kan Kristus ya, yang diurapi ya. Kristus dalam bahasa Yunani, Al-Masih dalam bahasa Arab, Mesias dalam bahasa Ibrani. Sama kan, sama artinya kan, dalam bahasa ini kan sama kan. Saya cuma menyampaikan bahwa ini Allah. Yang saya mau sampaikan bahwa order antikristus ternyata di Quran juga ada antikristus, ada dilaknat Allah ya, Bang. Itu aja saya sampaikan. Di mana di Al-Quran ada antikristus? Gak ada, Bang, gak ada. Mana sih ini orang? Isa itu putra Maryam, Isa bin Maryam, bukan Isa putra Allah. Di mana? Kafirlah orang yang menyebut bahwa Isa itu anak Allah. Kafir. Dilaknat, ini saya baca konteksnya itu dilaknat Allah, Bang. Di mana? Iya, maksudnya yang mengucapkan kata itu tuh putra Allah tuh artinya akan dilaknat, nggak paham kah? Iya, itu aja. Tapi itu Bang, gak berbicara tentang jadi antikristus, Bang. memang ada penolakan kan, Bang, bahwa ayat Yohanes 13 kan ini kata-kata Yesus Kristus sendiri bahwa barang siapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bahwa ini kata-kata Yesus, tapi di dalam Al-Quran kan Al-Masih Putra Allah ini kan dilaknat Allah, Bang, kalau mengakui ini. Ya, Bang? Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan
Oten tapi Quran juga antikristus ya bang. Kalau Tunjukkan datanya. Kok Quran nanti Kristus gimana sih nih orang ini? Al-Quran itu menerangkan adanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Kok Quran nanti Kristus? di dalam teksnya, Al-Quran itu mengakui Nabi Isa itu Al-Masih. tapi kan teksnya Antikristus. seperti itu kan bang, antikristus. Gak nyambung. Al-Quran mengakui Isa itu Al-Masih. Gimana dikatakan Al-Quran bukan Al-Masih? Allah itu dilaknat Allah bang. Itu aja sih yang disampaikan. Ya, bang. Antikristus itu bang, sudah saya bawakan ayatnya. Orang yang menolak bahwa Yesus itu manusia, itu yang antikristus. Gimana sih? Apakah orang Islam itu mengakui enggak Yesus itu manusia? Mengakui. Kristen mengakui tapi menolak. Makanya mereka memakai dua gelar, 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal tidak ada konsep 100% manusia, 100% Tuhan di dalam kitabmu itu nggak ada tertulis seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen, Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia. Ini yang namanya kontradiksi dengan kitabnya sendiri. Oh, Quran antikristus. Quran setiap menyebut Nabi Isa disertai Al-Masih. Karena memang dia gelarnya Al-Masih. Kristus. Ya Al-Masih. Mesias. Al-Masih Gimana putra Allah itu kan nggak boleh dilaknat Allah bang. Itu aja. Bedakan ketika berbicara tentang antikristus dengan berbicara tentang anak Allah. Itu nggak nyambung, Anda sambung-sambungkan gimana sih? Nah, kan ini kan Kristus dan Nggak Al-Masih. Saya nyambung, cuma Bang. Al-Masih Iya, nggak putra Allah. nyambung. Dilaknat Di mana Allah. Jadi dikatakan kan antikristus itu, gini-gini aja deh. Di dalam Bibelmu di mana dikatakan antikristus itu artinya mengakui anak Allah itu di mana? Jangan pakai ngarang-ngarang dalil. Di Bibel jelas antikristus itu orang yang Saya menjawab. Iya. Saya menjawab. Ya apa masa. Dan semua tersesat. Oh, tersesat. Coba antikristus, ayat antikristus gimana, Gumasa? Ada di Bible itu. Jangan pakai ayat yang nggak ada hubungannya dengan antikristus. ya. Bang Jelas, Arif, jelas, Guru Nik semua, maaf nih saya lagi ada tamu ya, nanti saya lanjut ya. Ya, silakan. Sorry, maaf ya ada tamu ya, makasih ya, di kantor. Ya. Artinya anak Allah. Makasih. Kristus artinya anak Allah. Bang Kapo, sebentar Bang Kapo. Aduh, Bang Kapo. Muslim atau Muhammad anti Kristus, anti anak Allah. Silahkan mau narasi apapun pakai dasar gitu loh. Ayat apa yang kau pakai? Ada dua ayat yang jelas di dalam Bible. Kenapa nggak dipakai ini? Karena akan menghantam Kristen itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu apabila ia mengaku bahwa Yesus adalah manusia yang telah datang dari Allah, itulah roh Allah. Tetapi apabila ia menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang datang dari Allah, itu adalah roh penyesat, roh antikristus. Ayatnya jelas kok. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu juga. Siapa antikristus? Itu orang-orang yang menyebarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia Tuhan. Nah, itulah antikristus. Ada ayat yang secara eksplisit berbicara tentang antikristus, kenapa lari-lari ya? Mana sih kawan-kawan Kristen tuh? Gak berani pakai dua ayat itu? Atau boleh juga di dalam Lukas 8 ayat 21 misalnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Nah, itu berbicara antikristus, oke.
Jadi nanti ada penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk melakukan segala hal dan berkata Yesus itu Tuhan. Itulah antikristus itu. Kok lari-lari kemana-mana? Sampai sekarang Yesus seorang manusia. Manusia apa Tuhan? Tapi karena dia berkedudukan sebagai pejabat surga, maka dia seorang yang sangat-sangat kuasa. Pusing aku, kau bikin pusing aku masa. Dari mana manusia itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia? Itu dalil apa yang kau pakai? Emang Tuhan Dalam berapa? kitab Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus di banyak ayat mengaku aku anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia. Iya, Yesus itu manusia sampai sekarang dia manusia. Bukan Tuhan. Yesus itu seorang manusia, memiliki jabatan di surga, makanya disebut dia seorang Tuhan. Tuhan di Aduh, parah kau masa. Di mana? Yesus itu Tuhan itu ayat mana? Selagi dia mengaku anak manusia, maka batal dia sebagai Tuhan. semua pejabat surga adalah manusia. Udahlah ini layani lah kayak Semua gitu. pejabat kayak gini, malas aku. Ini gacor aja ini. Gak pakai dalil lah. Parah. Jelas-jelas di kitab mereka sendiri Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Mau dia tempatnya dimanapun, jabatannya apapun, tetap aja nggak bisa jadi Tuhan. Karena udah dibatasin itu tadi. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Masih juga mau digandeng-gandengin Tuhan, manusia Tuhan lah. Ini mah pagan. Manusia dewa itu pagan itu. Kalau samawi nggak ada manusia Tuhan itu nggak ada. Manusia ilahi itu nggak pernah dikenalkan oleh para nabi. Yang memperkenalkan manusia ilahi, nah itu Kristen itu, karena Kristen pagan. Mana Musa pernah mengatakan manusia ilahi? Mana ada seperti itu? Nah, Kristen lah muncul, karena Kristen ini sinkretis ya, sinkretisme antara ajaran pagan dan ajaran samawi digabungkan. Jadilah Kristen itu pagan baru. Pagan bentuk baru. Begitu kawan-kawan. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan Bang David? Ya. Kalau apa sih? Kalau sekarang kan Nabi Isa udah diangkat ya, di langit. Apakah Nabi Isa itu melihat kita ini lagi diskusi gitu, aktivitas di dunia itu melihat tidak gitu. Enggak lah. Memang Nabi Isa maha kuasa, enggak. Maha melihat, enggak lah Bang. Yang bisa melihat segala aktivitas yang ada di bumi ini ya Tuhan, Allah SWT. Dan kan Nabi Isa, malaikat aja enggak melihat keseluruhan, enggak. Yang kalau malaikat yang mencatat itu. Kalau malaikat yang mencatat itu kan pada setiap manusia itu ada malaikatnya Bang. Oh, sudah ada masing-masing tugasnya ya. Masing-masing. Bukan berarti malaikat nongkrong di langit nyatatin setiap orang, oh bukan begitu. Iya, kirain kan yang gitu. Dia melihat ya. Ya kirain mana bisa ngelihat kita lagi seru-seruan lagi. Oh, enggak lah. yang melihat itu hanya Allah saja. Karena apa saya katakan tidak? Karena dia terbatas. Dia tidak maha melihat. Dia melihat masih dengan mata. Kalau masih melihat dengan mata, ketika dia ingin melihat ke belakang, dia harus noleh. Harus menengok ke belakang. Ingin melihat sebelah kiri, dia harus noleh ke kiri. Berpaling ke kiri. Nengok ke atas, dia harus mendongak. Menengok ke bawah, dia harus menunduk. Kok Tidak bisa.
Bang, kalau misalnya Nabi Isa itu turun kedua kalinya itu turun sendiri apa ada yang ngedampingin? Nah, bisa turun nanti didampingi oleh para malaikat. Oh, nggak sendiri ya? Anda datang dia didampingi oleh para malaikat. Itu baik berdasarkan hadis, ada juga ya dia nanti turun di gerbang Daud. Nah, itu turun didampingi malaikat. Di Bible pun begitu, dia datang di atas awan-awan didampingi malaikat. Iya, naungan. Ya. Terus apa lagi, Bang? Apa sih? Ya kan tidak mengapa sih tidak membawa pelajaran baru ya kan? Oh, Nabi Isa datang nanti. Ya tidak apa sih bawa ajaran baru kan? Tidak, kedatangan Nabi Isa hanya mengklarifikasi aja nanti. Berarti nggak ada perang itu pas Nabi Isa itu. Ada, Bang, nanti dia akan perang melawan Dajjal dia. Nabi Isa itulah makanya sendirian. Kalau sendirian kan bukan perang itu. Nanti kan ada pendampingnya Imam Mahdi. Membawa pasukan ya. Iya, Imam Mahdi. Jadi nanti Nabi Isa itu datang akan membunuh Dajjal dia. Membunuh Dajjal, menghapus pajak, mematahkan salib, membunuh babi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Nabi Isa akan datang sebagai hakim dia. Kristen yang menjadi tersangkanya. Hanya Kristen yang menjadi tersangka. Dia tidak mengadili seluruh manusia. Enggak. Kedatangan dia hanya mengklarifikasi saja. Makanya kalau Anda baca di dalam Matius 7 ayat 22-23 itu jelas sekali. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Nah, Bang David saya tanya, siapa yang diusir di situ, Bang? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa, Bang? Banyak orang yang memakai namaku dan ya kan? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Itu siapa yang melakukan itu, Bang? Menyebut Yesus Tuhan, melakukan penyembuhan pakai nama Yesus. Itu siapa itu? Ya orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa bukan orang Islam? Tapi itu tuh kata ibu mah ayat itu tuh buat orang-orang yang orang yang berdosa, bermaksiat. Tidak, Bang. Rumusnya Anda baca di ayat 15. Kata Yesus, tidak mungkin buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin buah yang buruk menghasilkan buah yang baik. Kalau Kristen itu baik, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang buruk. Kalau Kristen itu buruk, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau Anda katakan tadi itu orang yang berdosa, artinya Kristen menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu ada rumusnya. Kok abang lebih tahu tentang Kristen sih? Nama saya Bible Berjalan. Kalau nggak ada saya buka-buka Bible. Oh, nih. Tanda-tandanya ya. Kalau Yesus kan tanda-tandanya kan langit akan gelap, bintang akan berjatuhan, matahari tidak percaya. Kalau di Al-Quran itu tanda-tandanya tanda turun seperti apa gitu? Ulang kurang jelas. Gimana? Kalau tanda-tanda Yesus turun kan matahari gelap, itu bulan tidak percaya, bintang berjatuhan. Nah, kalau di Islam Nabi Isa itu tanda-tandanya seperti apa?
Tanda-tandanya ditandai akan datangnya Dajjal. Salah satunya itu, Bang. Nanti ketika Dajjal itu turun, maka turunlah dia. Nah, kalau mengenai bintang, matahari terbit dari barat, itu mah tanda-tanda kiamat. Udah dekat kiamat, sementara Nabi Isa itu belum, masih jauh dengan kiamat, masih jauh, Bang. Jadi ada beberapa tanda untuk kedatangan Nabi Isa itu, salah satunya kedatangan Dajjal itu. Dajjal dia datang terlebih dahulu. Imam Mahdi datang. Nah, barulah nanti Nabi Isa itu datang. Imam Itu, Bang. Mahdi itu monster ya? Monster apa gimana? Bukan. Dia manusia seperti kita. Dia pemimpin nanti. Pemimpin seluruh umat Islam, Imam Mahdi. Sekarang Pemimpin lagi yang ada adil. di bumi apa lagi ada di langit? Dia keturunan manusia seperti kita. Isa Quran pasti bukan Yesus Bible. Pasti masa ini. Iya. Ya, Jadi lanjut, Mama masa. Quran pasti bukan Yesus Bible. Ah, pas saya nggak ngerti maksudmu, Gumasa. Ngomong apa kau ini? Isa Quran, Yesus Bible, apa sih? Isa yang di Quran pasti bukan Yesus yang di Bible. Ya kalau kita berbicara tentang perbedaan, jangankan Quran dengan Bible. Bible dengan Bible sendiri ketika berbicara tentang Yesus cakar-cakaran. Contoh, ini saya kasih contoh. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Eli. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Jadi itu dulu, yakini dulu. Jangan maksudnya gini, jangan dulu nebeng sama. Makanya saya katakan jangankan Quran dan Muslim Bible. antikristus. Aduh, Kita kamu bahas kan dulu tadi Muslim mengatakan, antikristus. kau ini saya layani, kau ini saya layani. Kok malah lari-lari? Anda ingin membedakan antara Judulmu kan Oten antikristus. Alah, kau udah lari-lari kau. Tadi kau kan ingin membedakan antara, denger dulu. Kalau enggak diturunin nanti kau. Ya. Kau tadi kan ingin membedakan antara Nabi Isa dan Yesus karena berbeda kitab. Enggak masalah bagi saya. Memang beda. Nah, justru saya mendukung Anda. Jangankan antara Quran dan Bible. Bible sama Bible berbicara tentang Yesus cakar-cakaran. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Eli, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar? Apa Sama satu aja orang ada masalah. Itu kan persoalan masalah beda Tidak ada generasi. masalah gimana? Itu kan Dari satu orang, bapaknya Yesus kan Yusuf. Apakah Yusuf punya dua orang ayah kandung? semua makhluk adalah anak dari Sang Pencipta. Gumasa, Nggak nyambung. kamu masih ngomong lagi Gumasa, saya sunat kau pakai laskar beat. Diam dulu. Nggak nyambung kan? Saya Gua kasih lu tanya, laskar beat. apakah mungkin Jadi fiksi satu Muslim orang, antikristus. masa saya tanya, apakah satu orang mempunyai dua ayah kandung? Ini nyambung kan Katanya. harga bertani ini. Kita bahas dulu antikristus. Saya tanya sama kamu. Saya sebutkan Apakah Muslim satu orang bisa Muslim memiliki dua orang antikristus. Udah turunin nggak nyambung dia. Udah. Saya Dia masuk- lari-lari. Bang Andi mau layanin Bang Andi. Silakan Bang Andi. Saya males ngelayanin orang kayak gitu tuh. Udahlah, Ini lagi. buang aja kembali ke pohon. Lu kembali ke pohon aja Gumasa. Temanmu nungguin lo di sono. Lagi bercengkerama di atas pohon. Lagi pesta lo, ada buah. Banyak lo. Buah. Ada jambu, ada duren. Balik sono di atas pohon. Pit, jangan ikut ke pohonnya, Pit. Lu di sini aja, Pit. Sama Pade, diajarin sama Pade. Ya, Pit. Pohon kayak kuntilanak di pohon. Pade. Edukasi tuh, David. Ya silakan Bang David. Ya berarti tanda-tandanya Dajjal ya. Iya Bang. Dajjal Imam Mahdi itu turun duluan, datang duluan. Imam Mahdi itu Barulah kan Nabi Isa nanti datang.
Katanya Imam Mahdi kan manusia biasa. Ya, Nah, sekarang nih posisinya di langit apa di bumi gitu. belum lahir, Bang. Karena Imam Mahdi itu menurut hadis Rasulullah SAW yang sahih bahwa dia itu dari keturunan beliau. Ya, Imam Mahdi itu dari keturunan beliau, nama ayahnya sama dengan ayah beliau, namanya juga sama dengan beliau. Nah, begitu, Bang. Itu Imam Mahdi. Jadi belum lahir sekarang. Namanya juga Muhammad dia, Imam Mahdi itu. Nama bapaknya pun sama seperti nama bapak beliau. Ada kaitannya kan? Memang keturunan beliau. Imam Mahdi itu keturunan beliau atau Habib lah kalau sekarang kita bilang Habib lah. Imam Mahdi itu Habib. Baru tahu Imam Mahdi itu. Ya, hadisnya sahih belum itu. cari tahu gitu, belum cari tahu. Ya, hadisnya sahih bahwa Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nama ayahnya sama dengan ayahku, namanya juga sama denganku. Berarti Habib. Imam Mahdi itu Habib. Keturunan Rasulullah sendiri. Imam Mahdi nanti memimpin orang Kristen nggak itu? Gimana? Gimana, Bang? Imam Mahdi katanya memimpin orang Kristen juga nggak? Memimpin orang Kristen. Itu tugasnya Nabi Isa nanti. Nabi Isa yang meluruskan mereka semua itu. Berarti Bahwa enggak. kalau Nabi Isa mengaku aku bukan Tuhan, ya udah selesai, nggak ada Kristen, Bang. Kayak apa ya hidup zaman itu tuh ya, penasaran. Ya, saya nggak tahu, Bang. Kalau ditanya soal itu entah kayak apa zaman itu nggak tahu. Mungkin udah kembali ke peradaban lama bisa juga. Setelah teknologi hancur nanti kan, karena adanya ledakan nuklir atau apa, rusak semua teknologi, bisa lagi kembali ke zaman seperti dahulu. Ade doubling, Bade. Ya, kok doubling ya? Iya, kalau apa lawan bicaranya ngomong itu doubling. Tes, doubling. Cek. Nah, Berubah iya masih. Tes. Jadi gitu Fit, Imam Mahdi itu Fit, yang diyakini orang Islam itu sebagai muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi sebelum hari kiamat. Dia itu digambarkan sebagai sosok pemimpin yang adil, bijaksana. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mana ayatnya? Dari keturunan siapa itu ya? Fatimah. Dalilnya mana dalilnya? Melalui jalur Fatimah, putri beliau. Dalilnya mana dalilnya? Ini apa sih? Orang lagi apa sih? Dalil. Hadis, aduh, sebentar dulu tentang Daud. Aduh. Dalilnya mana dalilnya? Apa? Dalil. Ya itu dalil keyakinan umat Islam itu dalil. Oh, itu congor. Ah, Waduh. ya memang congor yang ngomong bro. Masa pantat yang ngomong? Emang lu pantat yang ngomong? Dalil. Jangan ngarang bebas. Yang nggak bebas siapa? Iya mana dalilnya? Mana? Ya dalil lah itu. Mana? Coba buka mulutmu Hadis dulu. ya, Ada dalam si sebuah dalil, hadis. buka mulutmu dulu. Dalam sebuah hadis nih dalil nih ya. Nah, itu dalam sebuah hadis dari Abu Daud, Ahmadi dalam keturunanku lebar dahinya dan mancung hidungnya yang memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Hadis Al-Hakim Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku. Itu dalil tuh. Hadisnya banyak. Mana? Tadi saya mau ngomong apa itu dalil? Ada. Ya ilah nih orang. Hah? Ku kembalikan kau ke pohon bersama teman-temanmu. Kembali ke pohon. Minta dalil, dikasih dalil mana? Kasih dalil. Itu dalil hadis. Jangan-jangan arti dalil aja nggak ngerti dia. Emang seru. Kembali ke pohon. Di pohon itu lagi ada aku masak berpesta pora. Banyak buah di atas pohon.
Tapi hati-hati, ekormu kejepit. Aduh. Asal gua udah kasih dalil 2 hadis itu. Bang Zuma, aku sudah tag kamu di aku punya VT. Tolong Apa lagi nih? bales. Aku sudah tag kamu tentang pengharaman makan babi, tentang Tuhan orang Yahudi. Sudah berbulan-bulan, tolong dibales. Apa maksudnya ini? Aku sudah tag kamu di VT aku, Bang Zuma, ya dengerin Ya di sini aja ngomongnya, Mbak. Ya, Nggak usah pakai aku PT, sudah di tag sini aja. VT. Aku sudah tag di VT. Pokoknya Emang pembahasan PT kayak Nggak apa? penting, nggak Ya. penting. Emang penting Gini. banget gitu. Iya, oke. Tolong dibales Nggak ya. ada minta tolong di sini. Kami nggak mau menolong. Nggak penting. Oh, Nggak oke. penting. Kalau gitu, kalau mau dibahas di sini boleh. Ya, Ya, bahas di sini aja. Oke. Ya, tolong jangan didepak Islam lagi pakai ya. Kristen. Iya. Kamu Islam pakai Kristen. Oke, aku udah minum air. Oke, tenang. Kamu Islam pakai Kristen. Tanya kok. Aku dulunya Kristen, ya. Nah, Gini. sekarang, Ya. Sekarang juga tetap Kristen, tapi nggak pernah ke gereja lagi. Dulunya Kristen, sekarang ngaku ateis Kristen. kan? Tadi ngaku ateis tuh. Sekarang gini lah, konsep kerajaan Allah, ya, yang kalian pikir itu adalah konsep menyembah Tuhan. Tuhannya Yesus adalah Allah. Allah adalah kasih. Bukan seperti Allah orang Yahudi yang suka memerintahkan membunuh. Ya. Jadi Allahnya kita sudah beda. Hah? Baca Berarti Tuhanmu Yohanes Tuhan 8 baru. ayat Bentar. 44. Berarti Tuhanmu Tuhan baru. Oh ya jelas dong. Tuhan aku bukan Tuhan yang suka membunuh seperti Tuhan bangsa orang Yahudi yang Iya, membantai. saya tanya. semua Berarti pasangan. Tuhanmu ini Tuhan baru. Oh, Tuhannya yang disembah oleh Yesus. Siapa namanya? Yang diakui oleh Yesus. Oleh Yesus Satu-satu. ini Tuhannya Yahudi bukan? temannya Boru ini kalau gitu. Bukan. Biar dulu Tuhannya aja. orang Yahudi adalah Korbannya korbannya Boruni nih. Kalian ini bertanyanya salah. Izin saya masuk. Mbak, nama Tuhan Mbak tolong siapa? didengerin dulu ya. Mbak, nama Tuhannya Tuhan Mbak orang siapa, Mbak? Yahudi. Mbak, nama Tuhan Mbak siapa? Siapapun itu, Oh, Siapapun itu, nama Tuhan yang Mbak pasti siapapun Allah itu. berada dalam Baik. hati. Diulang dulu, Mbak dengerin dulu baik-baik. Saya ulang kembali. Nama Tuhan Mbak siapa? Itu dulu. Nah, baru kita masuk ke dalam. Nama Tuhan Mbak siapa? Mbak, nama Tuhan Mbak siapa? Nah, baru ke Pak D nanti, Pak D. Kita tahu dulu nama Tuhannya siapa nih. Ayo Mbak, dibuka mic-nya Mbak. Sekaligus sendalnya Mbak. Nama Tuhan Mbak siapa? Dulu Kristen, sekarang masih Kristen, tapi jarang ke gereja. Dia membuat Tuhan baru. Siapakah itu Tuhan baru Mbak? Namanya siapa? Silakan Mbak. Harus gitu kalau ngomong sama dia, jangan kita kasih kesempatan dia. Kita tahu dulu Tuhannya siapa. Tadi sih nama Tuhannya apa tadi tuh? Gak ada nama katanya. Siapapun Ya. tidak ada nama. Dan Tuhan Oke, itu nama Maha Tuhannya, Pengasih. nama Tuhan Mbak tidak punya nama ya? Tidak punya nama. Jadi Tidak seperti Tuhan orang Yahudi maupun orang Islam yang suka membunuh. iya. Jadi Tuhan Mbak itu Dan tidak punya nama. merampas. Ntar dulu Mbak. Iya. Tidak punya nama. Baik. Sosoknya seperti apa Tuhan Mbak itu kalau tidak punya nama? Sosoknya itu pengasih. Ketika kita berbuat kasih, maka dia ada Itu berada sifatnya. di dalam kita. Itu sifatnya. Bukan. Allah adalah kasih. Baca Ntar dulu. Allah Wih, adalah kasih. Tuhanmu yang nggak punya nama itu bentuknya seperti apa? Bentuknya Mbak. Apakah seperti makhluk atau seperti apa? Silakan. Sosoknya Mbak, bukan sifatnya, bukan apa yang dia lakukan. Bentuknya itu loh. Kalau Bentuknya. Kristen ya Yesus. Bentuknya Mbak, Tuhanmu seperti apa? Seperti saya kan laki-laki ganteng yang agak sedikit rambut udah mulai uban nih di pinggir kiri kanan, atau seperti Bang Juma yang kekar badannya gitu ya, atau seperti Pak D yang orangnya lembut tapi suka nabok orang, atau seperti Kandito yang santai tapi nabok juga, atau seperti Bang Pelik. Seperti apa Tuhan Anda, Bu? Ayo pergi. Hai.
Saya melihat orang-orang korban. Begitu caranya Pak dia menghadapi orang gila. Capek. Jangan serius. Harus ditekan gitu biar jelas. Jadi Tuhannya yang baru ini tidak punya nama katanya. Gitu. Stres. Memang perempuan harus ditekan kok. Stres tentang ketuhanan itu stres mereka itu. Karena memang tidak terpuaskan gitu loh. Masalah ketuhanan mereka tidak terpuaskan. Tidak seperti kita umat Islam itu puas. Penjelasan soal Tuhan itu puas kita. Cukup dengan surah Al-Ikhlas sudah puas kita. Nah kalau mereka ini enggak bisa. Mau diakui Tuhannya Yahudi kok seperti ini. Wah, gini berisik. Assalamualaikum. Bikin Tuhan sendiri. Bikin Tuhan sendiri. Ya seperti itu akhirnya. Saudara muslim yang mau naik diperhitungkan dulu sekitar tempat. Kalau ada lagi orang ngelas, gebuk-gebuk besi gitu, jangan naik dulu lah. Cari tempat yang sepi. Bukan nggak mau dikasih naik, berisik. Ya emang susah mereka Pak De. Siapa Tuhanmu? Bingung dia. Bawa Yahudi lah. Menyebut Allah lah. Allahnya Yahudi, emang Allah banyak. Inilah mereka ini sebenarnya blow on. Allah itu cuma satu, gitu loh. Allah itu nama, sembahnya umat Islam, tapi dijadikan dia sebagai sebutan. Di situ salahnya, salah dari awal ini harus di-restart ulang Pak De. Harus di-restart ulang orang-orang kayak gini. Cara merestartnya itu gampang, dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, baru kita sewa bis. Kira-kira kalau ada 400 orang, berapa bis kira-kira 400 orang ya? Kita sewa. Kan Dito? Siap, 400 orang kira-kira berapa bis? 10 lah ya. 10 dinaikkan semua ke atas. Baru kita berangkat ke Siak dari Jakarta. Nah, sampai di Siak di Riau, di drop di sana, ketemu Pak De Sugi. Terserah Pak De mau ngapain? Silakan Pak De. Gimana Pak De? Setuju? Boleh? Ah ya boleh ya. Atau dibawa ke Ancol. Nah di sana udah refreshing dulu, pelan-pelan dikasih tahunya gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Nah pertanyaan sekarang, siapa yang nyewa bis dan transportasi? Ada nggak yang bisa nih donasi nih untuk bis 4 bis nih? Ada lagi bilang dibuang di Sungai Siak Pak De. Emang Sungai Siak muat Pak De? Dalam itu Sungai Siak Pak De? Sungai terdalam Indonesia atau sungai terdalam Siak. Oke. Kayak gitu ya Bang. Tapi di Siak itu masih ada kerajaan ya Pak De ya? Bekas kerajaan. Ya istananya masih. Pak De suaranya tapi kok kalau gini dibetulin Pak De, kenapa nggak stay gitu loh, di setel melulu sih Pak De mah. Iya, doubling Pak De kalau tidak di mute. Enggak doubling, cuman apa ya, terlalu over tapi nggak gimana ya, setelannya nggak bulat gitu. Iya, bug gitu. Iya. Ya ngerobat kayak RS King. Yaudah lanjutlah. Enggak sih, udah kedengeran sih, bagus. Ya udah, kembali ke David. Pit, apalagi yang mau ditanya Pit? Terakhir Imam Mahdi tadi udah dijelaskan ya, pakai dalil ada di hadis kok. Ya seperti itu. Itu apa sih? Nabi Isa dulu apa Imam Mahdi dulu yang berkuasa di bumi itu? Apa? Imam Mahdi dulu apa Nabi Isa dulu yang berkuasa di bumi itu, Bang Andi? Gua nggak denger nih ngomong apa ya. Kan itu denger nggak? Mendem suaranya. Halo. Saya ini nggak pakai handsfree, saya pakai speaker.
Nggak kedengar ya? Nah ini udah mendingan. Ya kan Nabi Isa atau Imam Mahdi itu Imam Mahdi dan Nabi Isa itu siapa dulu gitu yang berkuasa di bumi? Maksudnya gimana sih? Ada bisa terjemahkan pertanyaannya? Imam Mahdi dulu Bang, Imam Mahdi dulu. Yang datang tuh Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Oh Imam Mahdi dulu ya Bu. Iya. Nabi Isa nanti nyusul bareng gitu. Iya nyusul. Nabi Isa itu datang setelah datangnya Dajjal. Setelah Dajjal itu melakukan perusahaan di muka bumi, ya bahkan di situ dikatakan selama 40 hari ya Dajjal itu menjelajah bumi, bahkan tidak ada satu tempat pun yang tidak didatangi Dajjal. Habis itulah nanti Imam Mahdi itu datang untuk membunuh dia. Itu Bang. Nih Dajjalnya itu apa sih merusakkannya? Itu mencari orang Islam apa orang Kristen gitu? Semuanya Bang, semuanya untuk dijadikan pengikutnya. Termasuk Islam juga? Iya, termasuk Islam juga. Nanti akan dirayu, itulah sebenarnya antikristus yang sebenarnya itu. Makanya Dajjal itu kan juga bergelar Al-Masih dia Bang. Iya pernah dengar itu dari Ustaz Alif kemarin-kemarin. Iya, itulah yang sebenarnya itu atau antikristus itu. Dia itu nanti akan menyesatkan orang. Bahkan ujian terberat itu ketika menghadapi Dajjal itu. Sekuat imannya sekuat apapun pada masa itu, ketemu Dajjal pasti berbelot, murtad ya. Sampai seperti itu. Makanya kata Nabi, lari kamu, lari. Atau kau sembunyi di dalam rumahmu. Gimana mau sembunyi menghadapi itu? Orang suka menghancurkan kan, atau pasti rumah juga ikut hancur kalau sembunyi di rumah. Ya intinya itulah Bang, tahap apa yang terjadi nanti secara detail saya nggak tahu Bang. Intinya gini Lipin, nggak usah terlalu jauh itu lah. untuk menyesatkan orang gitu aja lah. Nggak usah terlalu jauh, belajar dulu Fit. Yang basic aja dulu. Basic dulu. Ya terlalu jauh itu. Yang penting gini dulu Fit. Seru gitu ceritanya. Seru Fit. Kenali dulu siapa pencipta alam. Percaya. Kamu percaya nggak Yesus mati di tiang salib, anaknya Maria? Enggak, kalau anak Maria mah. Oh, terus yang mati di tiang salib siapa, Fit? Enggak tahu itu. Wah, pintar, udah mulai pintar nih, kan nggak mungkin membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Iyalah. Setuju nggak, Fit? Anaknya Maria itu orang mulia, utusan Tuhan, dilindungi Tuhan. Setuju nggak? Setuju, bahkan dia kan malam-malaman bersujud kepada Bapa. Nah, pintar tuh Pak D tuh, si David Pak D. Udah pintar dia Pak D. Dapat ranking berapa ini? Ranking 2. Gue masak ranking 1, tapi di atas pohon. Pintar lu Fit. Jadi yang di salib itu, Fit, adalah tanda-tandanya nih, pemakan suap, pengkhianat, orang fasik, gitu yang disalib. Keterangannya di Ulangan 21-22 toh, yang dikutuk oleh Elohim itu adalah ya. Pinter lu. Lu pinter, Fit. Pinter lu.
Bisa aja. Nah, tandanya kan gitu. Udah kebental. Ya kepental ya. Mungkin mau olahraga kali. Sore kan di sana. Dan juga kalau sore itu olahraga. Biasa. Atau mungkin mau ke proyek kali. Biasa tuh Banyuma. Sore ke proyek sama Saldi. Cek perumahan. Jadi bergerak dia. Bergerak mungkin signalnya. Mobile namanya mobile. Itu video aja artinya bahwa yang mati di tiang salib itu memang ada. Memang ada yang disalib itu. Kita juga yakin kok ada yang mati di salib itu. Tapi kami sebagai orang berakal, orang beriman, bahwa bukan anaknya Maria yang mulia itu yang disalib. Bukan. Bukan Nabi Isa alaihissalam, utusan Allah, bukan. Setuju ya, Fit? Setuju. Nah, mulailah kau nanti nggak dimintai pertanggungjawaban. Lu lagi nggak ditanya nanti. Karena sekarang kamu udah berakal di sini. Iyalah, itu kan yang mati di tiang salib kan yang dikutuk Tuhan itu, Bang Andi. Betul. Kan ada perintah Tuhan itu. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Betul kan? Itu Iya. perintah sampai detik ini masih berlaku di seluruh dunia. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, Yesus kan bukan orang salah itu. Nah, pinter lu, Fit. Aduh, ambil sepedanya, Fit. Pak Indra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Makasih ya Bang Indra, sawerannya ya di YouTube. Siap. Terima kasih sama-sama. Jadi gitu Bro David. Yang penting tuh berakal gitu. Anda mau beragama apapun yang penting akal dulu. Nah disitulah pintu masuknya. Keluarkan dulu doktrin itu yang merusak akal, Fit. Tapi nih ibaratnya ya. Apa? Saya nih Bang Andi. Udah ibaratnya udah tahu ya kebenaran gitu. Tapi temen-temen nih kadang ada yang bilang tersesat lo gitu. Apa iya gitu saya tersesat gitu? Kamu jangan mendengarkan hal-hal yang demikian karena memang orang kalau ingin di negara ini penting nih. Kalau seseorang ingin kembali ke jalan yang benar itu, pasti iblis itu nggak suka. Pasti si iblis itu banyak cara. Jangan Fit, kamu tersesat. Kembalilah makan babi. Kembalilah hidup bebas. Itu iblis itu. Nah, tinggal kau nanti bisa nggak melawan hal-hal demikian. Gerunda Itu kebentar, Bang Andi. Naikin lagi Bang Juma. Ini sudah selingan gerunda. Iya, kepental kan. Mobile dia kalau nggak salah. Gitu loh, Fit. Jadi kalau orang itu ingin misalnya kembali ke jalan yang benar, saya kasih contoh nih, Fit. Kamu ingin ada harta sedikit, tapi kamu ingin berbagi sama yang lain. Hatimu mau, saya mau berbagi, kasihan tetangga saya belum makan. Kamu juga hidup pas-pas. Kata iblis, jangan Fit. Kamu aja nggak cukup, ngapain lu kasih orang? Nah, iblis itu Fit. Melarang kau berbuat baik, Fit. Paham nggak sampai sini? Iya paham. David sekarang udah mulai sadar bahwa anaknya Maria itu adalah makhluk utusan Tuhan. Kamu akan mau meyakini itu, datang iblis, Fit. Jangan, Tuhan itu Fit, Tuhan itu. Jangan ya, itu Fit. Jadi iblis itu nggak suka, lu bener gitu loh, Fit. Iya, suruh baca-baca Alkitab, baca-baca biar tahu, biar nggak tersesat gitu kan. Iblis itu semakin dibaca malah semakin ketahuan gitu. Nah itu dia, iblis itu Fit banyak bentuknya, Fit. HP juga bisa menjadi iblis, Fit. Kalau kau pakai HP nonton bokep, iblis itu, Fit. Iblis itu ya Bang. Pinter lu. Banyak tuh iblis tuh bisa menampakkan seperti apa, gitu ya.
Bisa berbentuk orang, mempengaruhi, bisa itu iblis itu. Gitu loh. Banyak cara iblis itu menampakkan diri. Karena iblis itu tidak suka orang berbuat baik. Tidak suka orang mengikuti perintah Tuhan. Iblis itu suka nyari teman. Nyari teman supaya nanti dia ada teman pestanya di neraka, Pit. Itu iblis itu. Tapi caranya menggoda manusia iblis itu, Pit, itu pasti party. Artinya kamu pasti hidup nyaman di dunia ini cara menggoda dia. Kamu dikasihlah apa yang kau minta sama dia. Dibebaskan sama dia gitu ya. Narkobok lah, bersina lah, party malam lah, itu gitu loh. Semuanya itu godaan iblis yang terkutuk itu. Itu loh, Pit. Jadi janganlah mendengarkan pengaruh itu. Lawan dia, Pit, lawan dia. Kalau kamu sudah muslim, istighfar. Baca surat yang mengusir iblis. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu, Pit. Malikin nas. Nah, gitu. Jadi banyak malikin nas, ilahin nas, misaril wasilhon nas. Nas minal jinnati Panas. Pintar lu sekarang, Pit. Masya Allah nih anak. Aduh. Pendek itu kan. Waduh, tinggal selangkah nih. Gimana Kang Dito? Kang Dito, tinggal selangkah Kang Dito? Iya. Ini juga si Melvin semalam juga anteng banget sama saya. Selamat sore Melvin. Melvin juga anteng sampai si Hendra itu juga anteng. Alhamdulillah mereka sudah mau mendengarkan. Intinya itu dulu. Tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Tapi kalau sudah menemukan kata hati, ikuti kata hati itu. Tapi ingat, kepalanya jangan ditinggal. Ikuti kata hati dan tetap kepala ini digunakan. Sehingga menemukan kebenaran itu dengan berakal. Bukan hanya hati aja. Contoh kalau imani saja ya cuman hatinya doang, kepalanya kagak, kepalanya ditinggal kan gitu kan. Jadi Masya Allah ya kita hanya bisa mendoakan buat teman-teman yang mengetahui sudah diberikan kebenaran Islam, itu hidayah dari Allah. Nggak semuanya orang. Coba flashback sebelum ketemu dan diskusi sama kita. Bagaimana kalian ngeyelnya, bagaimana kalian mereject tanpa alasan hanya karena iman. Itu kan bentuk rejected, penolakan. Tapi begitu, oh ternyata sisi santainya teman-teman apologet Islam ini ada benarnya juga ya kalau dipikir. Bahkan ada kalimat perkataan yang ini kebenaran yang disampaikan, yang datangnya dari Allah, gitu. Ya. Jadi gini dulu kan Dito, dulu David ini kalau nggak salah itu Yohanes 17:3 ya dia. Pit, buka dulu minyak Pit. Apa? Dulu kan kamu udah pernah begini, aku bersaksi. Coba ulang, Pit. Yang gimana? Yang Yohanes, ya, karena kamu udah percaya satu Tuhan, anaknya Bunda Maria Yesus utusan Tuhan. Hidup kekal itu yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus, itu kan? Iya, coba kau persaksian. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Anaknya Bunda Maria Yesus utusan Allah. Anaknya Bunda Maria Yesus adalah utusan Allah. Oh mantap. Tinggal selangkah ke Nabi Muhammad. Pernah itu. Udah pernah. Tinggal selangkah. Tapi kami nggak mau maksa kok Anda ke Nabi Muhammad ya. Kami nggak mau maksa di sini. Hanya sebatas itu dulu, Pip. Bahkan semalam itu David sudah mengetahui dan bersaksi kebenaran tentang Islam itu firman Allah, kalamullah. Betul ya David ya? Iya. Pas malam apa itu bertiga doang tuh? Iya. Itu dia.
ya sambil pokoknya merenungkan hal yang nanti jangan disesali keduluan mati. Cuman itu aja sih doa dan harapan kita sebagai humanity ya, orang yang sudah sering berdialektika atas agama begitu. Sore. Selamat sore juga. Ya, aku bertanya boleh? Siapa ke David? Tentang konsep ketuhanan ya Pak ya? Ya, saya bertanya silakan. dulu. Oke. Di mana nabi-nabi di Alkitab pernah mengkonfirmasi namanya Allah itu Allah SWT? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Allah, nggak ada kan? Kecuali Nabi Muhammad. Nah, berarti Allah SWT itu berdiri sendiri. Ya memang nggak ada duanya. Nggak apa-apa, biarin aja, ikuti aja. Memang nggak ada duanya, ya betul bagi orang Islam, betul. Iya. Kalau Tuhan Anda siapa Pak? Kalau Tuhan Anda sendiri siapa? Bapa di dalam Yesus. Berapa Yesus itu di Tuhan? dalam Bapa. Berapa itu Tuhan? Satu. Ya, yakin? Ya, satu. Ya. Bapak dan Yesus sama atau beda Pak? Bapak Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Saya tanya, Bapak dan Yesus sama atau beda? Beda. Iya, yang mana yang Tuhan kalau beda? Dua-duanya Tuhan. Dua Tuhannya. Terima kasih. Sebab Yesus. Sebab Yesus dari Bapa. Sebab Yesus dari. Udah lu diem. Udah mulai Fit. Udah dikit Fit. Tuhannya dua Fit. Fit. Kena dia kan? Kena langsung. Selesai sama Handis Lewi, hati-hati lu. Udah dibantai itu Mas sama Al-Maidah 116 itu. Hati-hati lu sama Handis Lewi. Langsung kena ubun-ubunmu. Tadi barusan Tuhannya satu. Terakhir diakui Tuhannya dua. Terekam loh Bang. Terekam dalam CCTV nih. Dua-duanya. Dua-duanya Tuhan. Berarti dua Tuhan. Gimana teman-teman? Tapi kita harus maklumi dia kalau Tuhannya dua. Silakan Bang. Kami di sini nggak maksa mau Anda dua mau tiga. Gak apa-apa, yang penting Anda jujur Bang. Itu Bang Jack. Makasih ya telah jujur di sini. Nanti datang Luga. Nah, 3 pribadi, 1 keluarga. Tidak masalah, dia Tuhan. Kenapa? Karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus itu. Baik, kita lanjut. Yesus di bumi berkuasa apa Bang? Yesus di bumi kuasanya apa Bang? Diberi kuasa berjalan di atas. Berkuasanya dia mengutus malaikat, mengirim nabi. Waktu dia masih mengutus malaikat, mengirim nabi, mengirim Roh Kudus. Waktu dia bayi. Terus Bang, Muhammad bisa apa? Dengerin dulu. Waktu dia Yesus bayi. Dia bisa apa Muhammad? Coba Muhammad. Ntar dulu, saya tanya dulu, nanti saya jelaskan dari Muhammad ya. Kuasanya Muhammad, ayo saya tanya kamu, kuasanya Muhammad apa? Didoakan malah. Baik. Saya jawab dulu ya. Didoakan. Yang doakan kamu Andi siapa? Kenapa ketawa Bang? Miliaran orang doakan 5 kali sekali. Udah kau turun di bawah ya. Nabi Muhammad SAW itu berkuasa, memimpin Jazirah Arab. Ya. Kalau di barat sekarang dia itu presiden Jazirah Arab, mengislamkan Jazirah Arab, memimpin pertempuran, membela harga diri martabatnya sebagai seorang muslim, melindungi umat muslim. Sampai detik ini yang dirilis oleh Michael Hart itu, ya orang Kristen ini yang merilis Nabi Muhammad adalah tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini. Nggak ada terkalahkan Nabi Muhammad SAW sampai detik ini. Yesus Tuhan mau bilang berkuasa, mohon maaf nih, waktu dia ada di muka bumi dia tidak bisa apa-apa. Negaranya dijajah oleh Romawi, bahkan dia diuber-uber mau dibunuh. Jadi yang berkuasa saat Tuhan mau hadir di muka bumi adalah tentara Romawi, penjajah yang menguasai dia. Ingin melawan penjajah, dia tidak punya pasukan, dia tidak punya sarana dan prasarana termasuk uang dalam hal berperang. Contoh saja, dia ingin beli pedang harus menjual jubah. Hidupnya sangat kesulitan. Karena itulah keadaan yang ada. Saat kelahirannya saja, Yahudi menolak dia. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu.
Jadi tidak ada satupun data ya Tuhanmu itu di muka bumi berkuasa, justru dikuasai oleh penjajah. Ini fakta. Yang kedua, Tuhanmu waktu di dalam kandungan, dia tidak akan pernah bisa hidup kalau nggak disupport nutrisi gizi oleh makhluk yang namanya ibunya Bunda Maria. Selama 9 bulan merepotkan Bunda Maria, itu Tuhanmu. Ini fakta. Yang kedua, yang ketiga, setelah Tuhanmu dilahirkan di muka bumi, merepotkan lagi manusia penciptaannya, yaitu ibunya namanya Bunda Maria. Merawat dia dari bayi. Diambillah dia, bayi itu dibungkus lampin, taruh di palungan, dibawa pulanglah, dirawat, dikasih ASI, ya, terus kemudian diberikan perlindungan, disayangi. Bahkan kalau lagi BAB, ibunya yang repot membersihkan dan segala macam. Bahkan menurut pendeta, Tuhanmu itu diantar ke sekolah oleh orang tuanya dan seterusnya begitu. Apa yang dikuasai dia? Nggak ada itu. Hanya angan-angan belaka. Kalau Tuhanmu itu berkuasa di muka bumi, nggak ada. Tapi sebagai orang muslim, dia itu diberi firman, diberi wahyu, ya, diangkat oleh Tuhan yang mengutus dia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk Bani Israel. Itu boleh kita diskusikan di sini. Jadi nggak ada hubungannya dengan Kristen itu. Jadi kalau kamu berbicara tentang Nabi saya kau ketawa-ketawa, itu namanya kau menista di sini. Di sini nggak boleh ketawa. Dalam hal apalagi menyebut Nabi saya lu ketawa-ketawa, itu namanya ada cenderung melecehkan. Itu ya, ini fakta loh teman-teman. Ini fakta. Dan alhamdulillah berkat ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, kerajaan Islam berjaya sebelum Indonesia merdeka. Datang Belanda memporak-poranda, alhamdulillah. Ajaran Nabi Muhammad SAW, para pejuang hampir 90% Muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, hanya satu kata, Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Ditulislah di alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Indonesia ini dirahmati oleh Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulang, Indonesia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu tidak ada satupun nama Tuhanmu yang merahmati republik ini, yaitu Yesus. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau kamu melecehkan Nabi saya, Jack, ya kau keluarlah dari Indonesia. Kau keluar dari Indonesia, pergi ke Burundi, di sana orang mayoritas menyembah Yesus. Itu kira-kira dari saya teman-teman. Jadi jangan coba-coba melecehkan Nabi saya, lu ketawa-ketawa. Lu berhadapan dengan umat Islam. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Kang Dito dilanjut lagi. Fit, gimana Fit? Ya. Kenapa ya setiap itu tuh ngebawanya Nabi Muhammad mulu? Padahal nggak ada sangkut pautan. Ya, itu landasan dasar Islamofobia. Islamofobia itu diajarkan di STT, David. Itu gurunya adalah si bisu, murid-muridnya adalah si buta. Masih ingat kemarin kan? Iya. Pelajaran kita. Jadi guru-guru ya Nabi Muhammad mah ya jelas manusia, gak wajar kalau dia lagi ada di kubur. Jelas. Namanya manusia kan pasti mati ya. Betul. Ya namanya manusia. Tapi kan di tempatmu sebelumnya manusia itu Tuhan kan? Iya. Tapi begitu didiskusikan mereka malu untuk mengakui Tuhannya manusia, betul nggak? Nah,
Emang ada dalilnya anak manusia Tuhan? Ada. Matius 12 nomor 8. Anak manusia adalah Tuhan satu hari Sabat saja. Kan gitu kan? Itu kan tertulis. Nggak bisa itu tulisan itu kemudian diarahkan menjadi tidak suatu kebenaran bahwa mereka menuhankan manusia, betul nggak? Begitu David. Makanya kalau imani saja karena cuman hati doang, kepalanya nggak dibawa, begitu. Betul nggak Bang Andi? Iyalah. Mohonlah jangan ketawa-ketawa. Itu namanya komunista, nabi kami gitu loh. Bertanya saja. Gitu loh. Bertanya kita, insya Allah kita jawab kok. Anda nikmati kok. Anda nikmati bagaimana ya kontribusi umat Islam dalam hal memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Anda nikmati kok. Bagaimana ajaran kami toleransi antar umat beragama. Bagaimana nyamannya Anda di sekelilingi umat Islam. Anda berapa persen, kami berapa persen gitu. Anda nyaman kok. Justru saya lihat ya. Pemicu-pemicunya Anda bisa membaca sendiri seperti apa. Di Indonesia Timur itu agamanya apa gitu loh. Tolonglah saling menghormati gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dalam hal kita sholawat itu kembali kepada kita. Nabi Muhammad tanpa diselawati juga udah dijamin di surga. Udah dijamin. Justru dia yang menjamin itu semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Jadi kalau kita bersalawat itu bukan berarti mendoakan Nabi Muhammad masuk surga. Justru salawatnya itu kembali ke kita yang bersalawat. Mengingat gitu loh. Jadi kalau nggak ngerti jangan ketawa-ketawa, itu menista gitu loh. Gua heran loh pada teman-teman. Anda kapan majunya Indonesia ini kalau Anda begini caranya? Anda yang pelaku tapi mengatakan Anda yang korban. Ayolah, kita saling menghormati aja. Kita bangun republik ini bersama-sama. Agak sakral itu menyebut nama kami kalau ketawa-ketawa pula. Melecehkan namanya itu. Tapi untunglah umat Islam itu sabar. Sabar kita. Tapi coba membayangkan. Kalau orang keluar dari sholat Jumat, lu ketawa-ketawa menyebut Nabi kami di situ. Apa yang terjadi coba? Tapi kalau saya diundang masuk gereja, saya berani masuk. Membawa data Bible. Yesus itu bukan Tuhan, coy. Berani saya masuk pakai data. Kau berani nggak masuk? Di kalangan umat Islam, kau ketawa-ketawa mengenai Nabi Muhammad. Tapi pakai data. Nah, itu loh. Pasti nggak berani. Ya udahlah, berhentilah menjadi Islamofobia. Ya sekencang-kencangnya kau, ya. Bagaimana kamu menjatuhkan Islam? Nggak bisa Islam itu jatuh. Nggak bisa. Karena Islam itu, ya, mengayomi semuanya. Nggak bisa Anda melawan kodrat. Ya tolong ya teman-teman ya. Kami Muslim nggak pernah melecehkan sembahan Anda. Justru di dalam Bible itulah bukan Muslim pelakunya yang mengolok-olok Tuhan Anda itu. Tapi udah pernah membaca bagaimana waktu Yesus ditangkap, diolok-olok ke dia. Yang mana itu? Lupa. Yesus diolok-olok, nggak pernah membaca. Yang mau penangkapan imam kepala itu kan? Iya. Pelakunya bukan Muslim loh itu. Pelakunya bukan Muslim. Iya. Itu tertulis kalau nggak salah di Matius 15. Iya ya. Matius 15 atau Matius 27 deh. Matius berapa? Matius 27. Sudah 7 ya? Lupa ingat ya, kalau nggak salah ya.
ketika hari mulai siang yang ini. Ya itu kurang lebih situ. Iya, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ya, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan Langsung aja uang. Matius ini, Matius 15, 16. Matius berapa? Matius 15, mulai dari 16, satu perikop. Matius 15, 16. Iya, itu perikopnya apa, Pik? Pakai HP saya. Ya, Matius 15, 16 perikopnya itu Yesus diolok-olokkan. Baca aja Pik, 16 ke bawah. Bukan umat Ini Islam loh, bukan umat Islam pelakunya, bukan. 16 ke bawah. Kamu pun masih belum dapat memahaminya ini, Mas, bukan? Ya, kemudian serdadu membawa Yesus ke dalam istana. Matius 15, 16 ke bawah, Pik. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Enggak, nomor 16-nya aja langsung satu perikop. Matius 15, 16 ke bawah. Intinya gini aja. Bacain Ya, coba. aja. Enggak nemu. Ada lah. Matius 27 juga ada sama itu. Ya udah, yang penting bukan kami yang mengolok-olok Yesus. Bukan kami pelakunya. Pak Yusuf, selamat sore Pak Yusuf. Iya, selamat sore teman-teman. Gimana Pak Yusuf? Ya, baik-baik saja. Saya dengarkan sejak tadi itu Bang Andi dan lainnya cukup menarik. Iya, si David ini Kristen Pak Yusuf ya, tapi sudah tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, Adonai dia ya, atau Kurios. Kalau Pak Yusuf Tuhannya siapa Pak Yusuf? Tuhan dari sisi kuasa ya yang saya kenal Yesus. Oh, yang kita kenal. Tapi dia, yaitu Yesus mengenalkan Bapa itu sebagai sumber segala sumber begitu. Jadi Tuhan ada dua, Yesus dan Bapa gitu? Kalau Tuhan satu di Korintus 8:6 itu kan Tuhan saya itu yaitu Yesus dan Allah yang satu yaitu Allah Bapa gitu kan. Berarti ada dua itu Pak? Menurut kamu enggak apa-apa sih, Trinitas saya. Yang Anda sembah yang mana Pak? Bapa yang hidup, yang punya firman dan roh. Yang Anda sembah Bapa atau Yesus? Bapa yang hidup, yang punya firman dan roh. Enggak, sembahan Anda berapa? Satu, Bapa yang hidup. Oh, berarti Anda nggak sembah Yesus? Yesus kan firman-Nya dia, hidup itu punya firman dan roh. Pertanyaannya Bang, apakah Anda menyembah Yesus? Yesus perantara sampai ke Bapa. Saya nggak nanya Yesus perantara apa enggak. Apakah Anda menyembah Yesus? Iya, sebagai perantara. Berarti Anda menyembah Yesus dan menyembah Bapa juga kan gitu? Nanti yang menyampaikan kan Yesus, karena kita tidak mengenal Bapa itu. Yang kita kenal adalah Yesus sebagai perantara.
Artinya sembahan Anda berapa? Satu, yaitu Trinitas, satu-satunya ya. Bukan Siapa itu, Pak? Siapa itu kalau Trinitas, satu? Trinitas itu satu-satunya, ya betul. Trinitas itu 3, Pak. Menurut kamu udah apa-apa sih? Kalau menurut kami kan itu serangkai ya, apa yang hidup, yang punya firman dan roh. Boleh nggak tak kasih data, Pak? Ya silakan. Baik, Matius 3, 16, 17 pernah dibaca, Pak? Ya silakan dibaca saja. Pit, bisa dibaca nggak, Pit? Pit, lu yang baca, Pit. Matius 3, 16, 17, Pit. Pit. Oke, di situ Pak, Yesus kan sedang dibaptis di Sungai Yordan ya. Oh iya, belum merpati itu ya. Iya. Ya, terus ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Iya. Terus ada suara dari surga yaitu Bapa, inilah anakku yang kukasihi gitu ya. Iya. Nah, itu ada peristiwa yang sama. Itu 3 oknum berbeda tempat, Pak. Satu di Sungai Yordan, satu di awan, satu di surga, Pak. Itu kan menurut Anda, sebentar dulu Pak, pertanyaannya adalah menurut Anda ketiganya ini sama atau berbeda, Pak? Itu kan kelebihan dari Allah Bapa ya seperti itu. Saya nggak nanya kelebihan. Bisa berteupani. Ya. Pak, saya nggak tanya kelebihan dan kekurangannya, Pak. Iya. Pertanyaan saya, Pak, di antara ketiga ini, satu di Sungai Yordan, satu di awan seperti merpati, satu di surga, gitu. Pertanyaan saya, Pak, ketiganya ini, gitu ya, sama atau berbeda, Pak? Yang bisa berfirman itu hanya satu. Enggak, ketiganya ini, Pak, ketiganya ini sama atau beda, Pak? Kalau menurut Bang Andi sama sih, enggak apa-apa sih. Enggak, saya nanya ke Bapak, bukan saya berpendapat. Bagi kami Trinitas itu ya satu, atau satu-satunya gitu. Saya nggak nanya satu apa enggak. Iya. Satu di Sungai Yordan, satu Roh Kudus seperti merpati di awan, satu suara dari surga. Berbeda tempat ini, Pak. Pertanyaan saya, Pak, oknum yang berbeda tempat ini, Pak, sama atau berbeda, Bapak? Silakan. Kalau dalam catatan itu berbeda ya, dalam catatan itu. Tapi kan kita perlu memahami. Berbeda. Iya. Kalau berbeda, itu, udah Pak, udah dijawab berbeda. Iya. Kalau sudah dijawab berbeda, yang manakah Tuhan yang asli pencipta alam semesta, Bapak? A, yang dibaptis. B, Roh Kudus seperti merpati. C, Bapak di surga. Silakan dipilih, Pak. D, semuanya benar. Oh, berarti ketiganya Tuhan pencipta. Bukan Tuhan, Tuhannya itu hanya satu, yaitu Yesus. Yesus pencipta atau diciptakan, Pak? Dia perantara penciptaan, karena berfirman dia kan. Saya nggak nanya dia perantara apa enggak. Dia pencipta atau diciptakan, Pak? Dia perantara karena dia firman. Terus yang mencipta. Terus yang mencipta siapa, Pak? Inilah perbedaan Trinitas dengan ya Bang. Iya, saya mau cuma nanya yang mencipta siapa, Pak? Yang mencipta sumbernya. Kalau sumbernya Bapa. Bapa. Berarti Yesus mencipta atau tidak? Yesus yang berfirman. Saya ulang kembali, Pak ya. Yang mencipta, Pak, yang mencipta siapa, Pak? Sumbernya Bapa. Kalau Yesus sumbernya. Ya, kalau Yesus mencipta enggak, Pak? Yesus yang menyampaikan penciptaan atau berfirman. Saya ulang. Nah, Yesus mencipta atau tidak, Pak? Yesus yang berfirman. Saya nggak nanya Yesus berfirman apa enggak. Saya nanya Yesus mencipta atau tidak. Saya bisa hanya menjawab seperti itu, Bang. Saya ulang, yang mencipta siapa tadi, Pak? Sumbernya dari Bapa yang menyampaikan Yesus, yang menghidupi Roh Kudus, begitu. Bapa berfirman, bukan yang berfirman adalah sudah diutus, yang sudah kuasanya sudah diberikan Yesus, sehingga yang berfirman adalah Yesus. Yang berfirman Yesus, Bapak bisu, Bapak di surga bisu. Bapak sumbernya bisa Bapak kan sumbernya. Bapak sumbernya, terus Yesus sumber atau bukan? Yesus adalah yang menyampaikan. Jadi Yesus tanpa Bapak tidak akan menyampaikan sesuatu karena sumbernya dari Bapak. Yesus itu sebelum ada Yesus, Pak, ada Yesus itu Bapak sendiri apa memang sudah ada dia berdua sejak awal? Sebelum Yesus adalah rohnya atau logosnya ya. Saya ulang Pak ya. Bapak itu pertama-tama nih, Pak. Nah, Bapak di surga itu seorang diri atau memang sudah ada Yesusnya?
Ya sudah ada, bukan Yesus, tapi kan di dalam Yohanes 17:28 itu kan mengasihinya sejak semula Yesus itu atau firman. Saya ulang dulu Pak ya. Ya. Bapak ini pertama-tama nih, sebelum dunia ada nih gitu loh. Ya. Yang pertama-tama ada itu siapa Pak? Bapak yang hidup, yang punya firman dan roh. Bapak yang berarti Yesus belum ada. Firman-Nya itu kan yang jadi Yesus. Saya nggak nanya firman Pak. Saya ulang ya nih. Ini bahasa Indonesianya nih Pak. Dengerin Pak ya. Iya. Kalau saya nggak nanya firman, jangan sebutin firman Pak. Ya, karena harus jawab itu. Enggak. Jadi sebelum dunia ini ada, sebelum kita ini ada, siapa dulu yang seorang diri Pak? Bapak yang hidup, yang punya firman dan roh, iya. Berarti Yesus belum ada. Firman-Nya, karena Yesus adalah firman-Nya. Jadi Bapak dan Yesus sudah ada. Bukan Yesus. Ya maka yang saya tanya Yesus bukan firman. Saya ulang lagi. Kalau ini saya ulang lagi. Selamat sore Pak. Diskusinya yang benar dong Pak. Ya, saya jawab pakai data itu. Ya saya ulang lagi ya. Sebelum dunia ini ada, gitu ya. Bapak itu seorang diri atau bersama Yesus? Yesus belum ada Bang. Oke, berarti sebelum dunia ini ada, hanya Bapak seorang diri, termasuk Yesus belum ada, betul? Bukan seorang diri ya, satu-satunya Bapak yang hidup, yang punya. Oke, satu-satunya, baik. Ya, jadi ya. sebelum dunia ini ada, ya, yang ada adalah Bapak satu-satunya, betul? Yang hidup, yang punya firman dan roh. Artinya Yesus belum ada, betul? Firman-Nya yang sudah ada. Saya nggak nanya firman, saya nanya Yesusnya. Ya biar teman-teman di bawah tahu gitu. Nggak usah, nggak ditanya Pak. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya Pak. Ya. Sebelum dunia ini ada, yang ada itu satu-satunya siapa? Begini aja, baca saja di Yohanes 17:28. Coba. Itu ada di sini. Nggak usah, ini logika aja Bapak. Kalau logika, ya saya jawab Bapak yang hidup, yang punya firman dan roh. Berarti Yesus belum ada. Kalau nama Yesus belum ada Pak. Belum ada. Ya. Berarti Yesus itu nongol kemudian, betul? Karena diutus untuk menjadi manusia. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Yesus itu ada, siapa yang adakan Pak? kuasa Allah ya, kuasa sang sumber ya. Saya ulang kembali Pak. Yesus itu ada, yang adakan Yesus itu ada siapa? Bisa dibaca dalam Yohanes 3:16. Tinggal begitu besar kasih karunia. Udahlah, jangan ke situ Pak. Sebelum Yesus ada Pak, siapa yang adakan dia? Kehendak Allah. Kehendak Bapa. Jadi Yesus ini kehendak Bapa, betul? Untuk diutus menjadi manusia, betul? Iya, betul. Jadi Yesus ini adalah dikehendaki keberadaannya oleh satu-satunya Bapa yang tadi, betul? Betul. Jadi Yesus adalah kehendak Bapa, kehendak Tuhan satu-satunya itu tadi, betul? Betul. Jadi Yesus adalah kehendak, bukan berkehendak, betul? Saya kan tadi sudah jawab, Yesus itu perantara bagi kami. Iya, udah. Ya, baik. Lanjut. Menurut Bapak, sejak kapan adanya nongol nama Yesus ini, Pak? Sejak diutus ke dunia, kan? Mulai dari kapan, Pak? Untuk Yesusnya atau untuk firman-Nya? Untuk Yesusnya, Pak. Untuk Yesusnya mulai dari itu, kelahiran itu. Nah, pinter. Jadi Yesus itu ada sejak Bunda Maria mengandung. Kemudian dilahirkan. Baru ada Yesus. Iya, betul. Gitu. Jadi sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus belum ada, betul? Nama Yesus belum ada, tapi logosnya ada, betul. Yesus yang bernama Yesus kan itu sosok, Pak. Betul. Jadi sebelum Bunda Maria mengandung, sosok Yesus belum ada, betul? Yang ada logosnya, betul. Jadi Yesus ada itu setelah Bunda Maria mengandung dan melahirkan. Iya, nama Yesus ya betul. Nah, lahirlah bayi itu disebut Yesus, betul? Betul. Nah, artinya Yesus ini ada karena kehendak Bapa supaya Bunda Maria mengandung dan melahirkan, iya, betul? Karena untuk dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, betul. Udah mulai pintar nih Bapak ini. Ya memang betul seperti itu. Nah, waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapa Tuhannya Bunda Maria, Pak?
kalau maksudnya waktu itu kan belum ada ya. Waktu itu kan masih Taurat ya. Saya ulang Jadi Pak. masih- Iya ya. Iya. Iya, ini kita mundur aja. Kan ini pernah kejadian gitu ya. Iya, betul. Iya, iya, Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapa kira-kira Tuhan sembahannya Bunda Maria? Kalau tidak salah, Yahweh ya di dalam Taurat. Oke, baik. Berarti Bunda Maria tidak menuhankan dan tidak menyembah isi kandungannya, betul? Yang disembah adalah sang Bapa yang punya firman dan roh itu. Menurut Pak Yusuf, apakah Bunda Maria menuhankan atau menyembah isi kandungannya? Bukan begitu Bang Andi ya. Saya bertanya Pak, saya bertanya. Iya, Kan ada kata apakah? Saya nggak berstatement, saya Iya. tanya. Kalau begitu saya mundurin. Siapa Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung Yesus? Bapa yang hidup, yang punya firman dan roh. Bapak yang dalam kandungan bersama Yesus atau Bapak yang di surga? Itulah kesalahan di dalam pemahamannya. Karena pemahaman kami, Yesus itu adalah logos yang menjadi manusia gitu Bang. Lah yang dikandung siapa saya kurang tahu ya. Karena itu logos menjadi manusia gitu. Jadi Bapa ya sang sumber tetap sebagai sang sumber gitu. Kalau begitu saya nggak libatkan Maria. Ya silakan. Apakah Pak Yusuf menganggap bahwa yang pernah dikandung Maria itu Tuhannya Pak Yusuf? Dari sisi kuasa betul, yang kita kenal ya. Jadi Tuhannya Pak Yusuf pernah dikandung oleh Maria? Ya memang memang kisahnya seperti itu Bang Andi. Oke. Kita kenalnya seperti itu, betul. Oke, nggak apa-apa Pak Yusuf. Iya, iya. Tapi Bunda Maria kalau nggak salah itu tidak pernah menyembah isi kandungannya. Berarti kalau boleh saya berpendapat, Tuhannya Bunda Maria yang Maria sembah berbeda dengan Tuhannya Pak Yusuf, betul? Begini Bang Andi, saya Ya, gimana? perlu uraikan ya. Ya, silakan Pak. Karena waktu itu belum dikenal, belum ada yang namanya Injil ya, belum ada. Karena adanya Injil itu setelah ada pengajaran dari Yesus itu dan munculnya pun di sekitar tahun 70-an. Sehingga kalau menanyakan sesembahan sama tidak, saya menjawab sama, karena Bapak yang hidup, yaitu punya firman dan roh. Kalau dulu dikenal yang namanya Yahweh gitu. Kalau begitu kita bungkus aja sekarang, kita persingkat. Silakan. Sekarang kan semua yang kita ceritakan tadi itu sudah tidak ada di muka bumi, betul ya Pak Yusuf ya? Betul, betul, Oke, betul. baik. Betul. Yesus itu sudah menurut keyakinan Pak Yusuf sudah terangkat ke surga, betul? Iya betul, betul Oke. bangkit. Iya. Menurut keyakinan Pak Yusuf, kami juga percaya insya Allah nanti Bunda Maria juga di surga, betul? Betul, betul. Betul. Nah sekarang sudah pada di surga nih. Iya. Oke. Menurut Anda, Tuhannya Bunda Maria di surga sekarang ini siapa Pak? Kalau menurut dogma ya Bang Andi, menurut dogma pengajaran untuk Katolik, Bunda Maria itu ratu surga begitu Bang Andi. Bertuhan nggak Bunda Maria di surga itu Pak? Dia ratu di sana. Kalau Nggak, dogma ratu. dogma kami Oke ya. lah. Anda Katolik, boleh dia iya. ratu. Pertanyaan Ratu. saya bukan ratu dan tidaknya. Iya. Bertuhan nggak dia itu di surga Pak? Saya tidak sampai sejauh itu Bang Andi, mohon maaf ya. Yang saya tahu dia adalah ratu surga ya. Tapi menurut Anda, Pak Yusuf, apakah Bunda Maria sama Yesus di surga itu masih status anak ibu atau sudah bukan lagi anak ibu? Saya belum mengetahui Bang Andi, belum tahu, belum ada catatan seperti itu. Yang saya tahu Bunda Maria adalah ratu surga gitu. Kalau gitu Dan kita Yesus mundur lagi. adalah diberi kuasa, iya. Ya, kalau gitu kita mundur lagi, Pak. Ya silakan. Waktu di bumi, Bunda Maria itu pernah merawat bayi namanya Yesus, itu anaknya ya Bapak ya? Ah iya betul, diaku Oke. anak, betul. Itu anak kandung itu ya Pak ya? Betul, sebagai Baik. manusia memang manusia seutuhnya, sepenuhnya, ya. Baik. Terus kemudian yang disalib itu Pak, itu anak kandung Maria apa bukan Pak? Iya, yang melahirkan Maria, betul. Oke, Sebagai baik. manusia, betul, ya. Oke. Yang dikubur itu Pak 3 hari itu masih anaknya Maria? Betul, masih. Baik. Sebagai manusia, betul, ya. Betul. Yang bangkit dari kubur itu masih anak Maria? Kalau dalam catatan kayaknya saya pernah membaca bahwa
dalam karena Yesus itu kan sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia gitu ya. Dalam situasi keilahiannya dia tidak mengakui itu adalah ibunya atau ya. Itulah perempuan gitu ya. Jadi perempuan. menurut Pak Yusuf yang dikubur masih anak Maria, setelah dia bangkit dari kubur, Yesus tidak mengakui lagi ibunya. Saya belum pernah membaca persisnya ya Bang Andi. Saya belum pernah, karena yang saya tahu cuma gini aja. Yesus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia gitu. Iya, saya nggak mau memaksa Anda tidak berpendapat beriman seperti itu. Saya tidak tahu seperti itu ya. Cuman yang saya pertanyakan di sini gitu ya, yang disalib anak Maria. Iya betul. Yang dikubur anak Maria. Dilahirkan dari Maria gitu. Ya. Anak manusia. Yang bangkit dari kubur itu loh Pak, bangkit pakai jubah, menemui murid-muridnya begitu, dikira dia hantu, terus dikasih ikan goreng gitu loh. Nah pertanyaan Pak, yang bangkit dari kubur makan ikan goreng ini Pak, itu anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria Pak? Yang saya tahu itu sudah tubuh kemuliaan ya Bang Andi. Sebagai tubuh kemuliaan saya kurang tahu persis apakah itu masih sebagai anak manusia atau apa. Tetapi itu masih anak manusia gitu ya. Tidak disebutkan itu anak Maria gitu. Tidak disebutkan. Jangan-jangan anak Maria hilang di kuburan Pak? Ya kalau pemahaman seperti itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu kan tergantung pemahaman iman masing-masing Bang Andi ya. Iya, saya nggak maksa juga Pak Yusuf orangnya baik gitu ya. Iya. Jadi yang terangkat ke surga ini masih misterius, ini anaknya Maria atau bukan gitu ya? Itu sudah tubuh kemuliaan ya. Jadi bukan lagi anak Maria itu ya? Saya tidak tahu Bang Andi ya, tidak usah dipaksa Bang Andi. Saya baca di Bible Pak, ini saya pakai data dikit biar nggak terlalu lebar. Kalau itu anak Maria bacanya di mana itu yang sudah diangkat? Lukas 22:69 Pak. Ya coba. Yang mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya, kalau anak manusia betul. Kalau anak Maria kan nggak ada. Jadi yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa saat ini itu anak Maria, anak manusia dia Pak. Jadi nggak ada tulisan. Kalau anak manusia betul. Tapi kalau anak Maria belum ada tulisan ya. Yesus kan anak manusia, ibunya namanya Maria Pak. Ya itu di dalam anu seperti itu. Tapi kan di lain sisi itu disebutkan bahwa Yesus pun mengatakan aku anak manusia gitu, bukan aku anak Maria, tidak. Boleh nggak Pak saya menuduh Bapak nih? Anda boleh luruskan, tapi saya nggak mau fitnah. Saya cuma ingin memberikan sedikit tuduhan kecil-kecilan ke Bapak, tapi tidak menista. Ya silakan. Seperti di dalam kepala Pak Yusuf ini ingin memisahkan antara anak dan ibu. Apa ada hal seperti itu Pak dalam perasaan Anda? Ya Yesus sendiri kan pernah mengatakan bahwa ibuku adalah semua ini gitu kan. Ada tulisan seperti itu, sehingga saya tidak ingin menjawab yang pasti itu ya Bang Andi, karena itu misteri iman Bang Andi. Oke, nggak apa-apa. Iya betul, misteri iman Bang Andi. Iya nggak apa-apa. Saya nggak maksa Bapak, Anda orang baik gitu ya. Tapi kenyataannya Bapak, Yesus itu tidak maha kuasa di surga. Karena dia berkata menurut Lukas nih, ya, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya Pak, yang maha kuasa itu siapa Bapak di surga? Ya sudah sang sumber, segala sumber tadi, tapi yang kita tahu nanti, yang kita tahu itu adalah Yesus di situ. Bapak tidak kelihatan. Sang sumber mohon maaf Pak, tapi tertulis dengan jelas. Betul. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa bukan anak manusia Pak. Ya, pemahaman Bang Andi seperti itu tidak apa-apa, karena kuasanya semua kuasa sudah diberikan Yesus itu. Atau bukan pemahaman saya Pak, tapi tertulisnya begitu. Iya, memang tertulis seperti itu, tapi kan perlu pemahaman, perlu tafsir gitu ya. Tafsir lagi. Ya. Ada lagi data Markus 16:19. Ya silakan. Terangkatlah ia ke surga, atau terangkatlah Yesus di surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kalau yang maha kuasa kan kita tidak tahu, yang tahu adalah Yesus. Enggak, pertanyaannya adalah yang maha kuasa itu siapa? Sang sumber, tapi kan sudah memberikan pada Yesus. Oh berarti yang maha kuasa adalah Yesus,
Yang Maha Ya. Kuasa tadi adalah Sang Sumber. Sang Di dalam Sumber itu dalam tulisan itu yo. Tetapi segala kuasa sudah diberikan Yesus di dunia maupun di surga. Ada tulisan seperti itu. ini kayaknya ada makar di surga ini, Pak, ini. Anda bikin makar ini atau Anda memang Ya, mau nanti yang kita tahu Yesus, Bapak tidak kita lihat di situ. kalau begitu Bapak di surga itu pensiun, purna tugas. Yesus Bukan ngambil pensiun. alih gitu. Kalau sumber itu apakah pensiun? Nanti sumber pensiun ya tidak akan muncul yang apa yang dikehendaki. Karena Yesus tahunya dari Sang Sumber itu kan, Sang Firman itu. Ya, jadi kalau begitu pertanyaannya adalah sederhana sekali. Yang Maha Ya, Kuasa itu adalah siapa? Bapak atau Yesus di surga? Bapak yang punya firman dan roh, yang kita kenal nanti firmannya yang sudah menjadi Yesus itu. Berarti yang Maha Kuasa di surga itu ada 3 oknum. Tidak, yang kita kenal aja Yesus, hanya Yesus. Roh Kudus pun tidak kelihatan. Berarti hanya Yesus yang Maha Kuasa, Bapak tidak Maha Kuasa lagi. Yang kita tahu, nanti yang kita tahu hanya satu itu gitu. Bapak tidak kelihatan, Roh Kudus pun tidak kelihatan. Jadi menurut Pak Yusuf, yang Maha Kuasa di surga, A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya Maha Kuasa. Bapak yang hidup, yang punya firman dan roh. Berarti Yesus juga termasuk Maha Kuasa gitu ya? Yang kelihatan nanti Yesusnya, ya. Jadi ada 3 yang Maha Kuasa. Kalau menurut panjenengan seperti itu enggak apa-apa. Ya ini menurut pendapat Anda saya rangkum gitu Pak. Tidak, saya bukan seperti itu. Tapi menurut data sih, ya, yang Maha Kuasa itu Bapak, Yesus enggak yang tertulis Pak. Tapi kan Bapak enggak kelihatan, yang tahu hanya Yesus, Bapak itu yang kenal. Kita tidak kenal dengan Bapak itu. Oh jadi Bapak nanti kalau di surga nggak kenal itu Bapak? Enggak kelihatan, yang kelihatan hanya Yesus. Oke, berarti memang ini Bapak dalam mindset pikiran dan iman Bapak itu, Tuhan itu memang harus kelihatan gitu ya? Iya, yang jadi raja kan nanti Yesus, yang mengadili di sana juga Yesus kan. Jadi tapi sumbernya sekali lagi Bang Yubi, sumbernya tetap dari Bapa, cuma kita tidak tahu ya. Jadi yang tidak kelihatan Anda sepelekan, Anda kesampingkan gitu ya. Apakah Trinitas menyepelekan itu? Berarti yang Maha Kuasa itu siapa? Sudah saya jawab, Bapa yang hidup. Yang berarti punya bukan Yesus. Kalau Bapa yang hidup Maha Kuasa berarti bukan Yesus yang Maha Kuasa. Sudah saya jawab, yang kelihatan adalah perantaranya yaitu Yesus, anaknya yang tunggal itu yang bernama Yesus. Itu berarti yang Maha Kuasa Yesus, Bapa tidak. Kalau dari sisi segala kuasa sudah diberikan, boleh dikatakan seperti itu. Kalau Oke, baik. Artinya di sini setelah Yesus sampai di surga, peralihan kemahakuasaan diberikan kepada Yesus, Bapak tinggal duduk manis, jadi purna tugas dia, betul? Bukan seperti itu Bang Andi. Nah, seperti apa Pak? Sekali lagi, Bapak Sang Sumber segala sumber itu tidak bisa kita dengar suaranya, yang kita dengar adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah logosnya Allah itu sendiri. Jadi kalau sudah mengetahui logosnya itu sudah berkata, ya itu otomatis Bapa lah itu loh Bang Andi. Tapi itu misteri Bang Andi, sehingga kami tidak akan mengatakan seperti itu sebenarnya. Hanya Bang Andi biar meresapi sendirilah kesimpulan itu yang benar seperti apa. Trinitas itu kalau disingkat yaitu Bapa yang hidup, yang punya firman dan roh. Firman itu menjadi manusia yaitu Yesus gitu. Gini aja Pak, pertanyaan sederhananya. Yesus di surga itu sama Bapak di surga itu Pak, dia itu satu tempat atau beda tempat Pak? Itu misteri Bang Andi. Kalau saya jawab, tapi misteri Bang Andi, sebenarnya sudah ada di Yesus itu. Maksud atau begini Pak, di surga itu Pak, Yesus itu punya hidup sendiri dan Bapak punya hidup sendiri, atau satu hidup? Satu, tidak satu. Tetapi kan saya tidak akan mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa gitu ya, karena yang tertulis Yesus adalah anak Allah. Jangan sampai Anda, Pak Yusuf, jangan sampai Anda di warnes nih. Ya, dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, karena antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya Trinitas. Oleh karena itu Bapak Gereja merumuskan Trinitas. Jadi Bapak dan Yesus di surga itu berbeda tempat, berbeda oknum. Tidak Bang Andi. Ada tertulis Bapak dan saya satu, itu juga ada tertulis dalam Injil ada.
Gitu, Jadi Bang kalau Andi. Bapak dan Yesus itu di surga itu satu, berarti Bapak ini masuk ke dalam tubuh Yesus, begitu? Bukan seperti itu, Bang Andi. Bang Terus Andi, bagaimana? Bang Bagaimana Andi, menjelaskannya, Pak? Bang Andi itu kalau burgernya itu dianggap Bapak gitu ya. Kemudian omongannya atau logosnya itu Yesus. Kemudian hidupnya adalah Roh Kudus. Bang Andi satu apa tiga? Saya satu, Pak. Ya betul, ya seperti itulah. Tapi baik. Bapak supaya Allah itu berbeda dengan ya hanya satu-satunya, oleh karena itu Bapak tidak bisa dilihat. Supaya bisa dilihat. Tapi yang menjadi sebentar. Ya, silakan, Pak. Supaya bisa dilihat, Bang mengutusnya logosnya itu. Sehingga satu-satunya yang bisa mengutus logos adalah Trinitas itu, Bapak yang hidup. Satu-satunya Trinitas di dunia ini, ya satu-satunya Trinitas adalah sesembahan kami, nggak ada Trinitas yang lain, gitu Bang. Ya, sehingga silakanlah. satu-satunya itu adalah Bapa yang hidup punya. Jadi silakan saja Bapak bertrinitas. Tapi is okay, saya nggak maksa di sini gitu loh. Iya. Intinya adalah Bapak, kenyataannya nih, Yesus itu di surga anak manusia. Barang siapapun orang di muka bumi ini mengatakan Yesus di surga bukan anak manusia, dia antikristus. Betul. Karena jelas datanya Yesus itu anak manusia. Betul. Manusia itu punya jasmani dan rohani. Betul. Pertanyaan saya, Pak, apakah Yesus punya jasmani di surga? Silakan. Ya bisa kelihatan nanti. Saya kan tadi sudah mengatakan yang kelihatan hanya Yesus, Roh Kudus tidak kelihatan, Bapak tidak kelihatan. Karena artinya Yesus ini tetap dia adalah laki-laki ganteng, anaknya Maria di surga, betul? Saya tidak mau menjawab karena misteri, Bang Andi. Yesus ini laki-laki nggak? Ada fisiknya nggak di surga, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu, Bang Andi ya. Karena anak manusia loh, Pak. Anak manusia kok nggak ada fisik, gimana, Pak? Iya, kalau di dunia laki-laki apa perempuan? Menurut Bang Andi? Laki, Pak, dia di surga. Laki di bumi. Laki di bumi ya, bisa jadi, saya kurang tahu ya. Itu mungkin juga laki di sana gitu. Tapi misteri ya, Bang Andi, saya tidak akan kalau menjawab. menurut akal sehat, Pak, kalau kita udah laki itu laki selamanya, Pak. Ya, karena hidupnya di sana kan seperti malaikat, tidak ada laki, tidak ada perempuan kan. Tapi dia kan, Pak, dia kan anak manusia, Pak, punya jasmani, Pak. Tapi bagi kepercayaan kami kan seperti malaikat yang tidak punya kelamin kan di sana. Yesus itu punya jasmani nggak sih di surga atau hanya roh saja? Ya, kepercayaan kami kan seperti malaikat ya tidak kelamin. Ya. Saya kasih data lagi nih, Pak. Saya kasih data ya, Pak ya. Iya. Lukas 22:69 tadi, Pak. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, Pak. Jadi Yesus ini anak manusia loh, Pak, di surga. Betul. Tetapi nah, kan pertanyaannya, Pak, anak manusia ini punya jasmani atau tidak, Pak? Yang saya tahu kalau di surga itu hidupnya seperti malaikat itu. Itu Pak, saya mundurin, Pak. Saya mundurin 7 langkah ke bumi. Yang lainnya saja, Bang Andi. Jangan nguyak ya. Yesus itu, Pak. Sampai detik ini kan kuburannya kosong. Ya, betul? Karena sudah bangkit kan, Bang Andi. Artinya terangkat ke surga, Pak, yang bekas mayat ini tadi. Ada mayat kehilangan roh, kemudian mayat ini kemasukan roh hidup lagi, bangkit makan ikan goreng, itu manusia kelihatan, Pak. Inilah yang terangkat ke surga, sampai di surga duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa anak manusia ini. Pertanyaannya, Pak, anak manusia ini, Pak, punya jasmani atau tidak? Yang saya tahu dia hidup, kami termasuk saya dan sebagainya di surga itu seperti malaikat. Saya kasih lagi data, Pak. Titik, nggak ada lanjutnya, Pak Andi. Baik, saya kasih data, Pak. Lukas 22 nomor 30, Pak. Kamu nanti akan minum semeja dengan Yesus.